Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meilan Kartika. Oke, setelah pada video sebelumnya aku sharing tentang belanjaan mingguanku, sekarang pada video kali ini aku akan sharing tentang bagaimana caranya food prep yang baik dan benar agar bahan makanan bisa awet di dalam kulkas. Oke, langsung aja ya. Ini aku lagi motong-motong kacang panjang. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, aku potong-potong dulu. Jadi teman-teman nanti sesuaikan aja si kacangnya ini mau dipasak apa gitu ya. Kalau aku dipotong-potong kecil kayak gini. Ini kalau mau dicuci boleh, tidak dicuci juga nggak apa-apa. Tapi harus dipastikan kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam kulkas, si kacang ini harus dalam keadaan kering ya. Jadi setelah dicuci harus ditiriskan terlebih dahulu. Lalu setelah itu siapkan wadah kedap udara ya, yang sudah dilapisi oleh tisu. Nah seperti ini, ataupun kalau tidak ada tisu boleh menggunakan kertas, dan harus dilihat 2-3 hari sekali. Jika si alasnya sudah basah atau lembab boleh diganti biar si kacangnya bisa bertahan lama ya. Nah ini kalau tempe, pilihlah tempe yang masih baru ya, jadi bisa kuat sampai 1 minggu di dalam kulkas. Tidak usah dibuka dan tidak usah dialasi, langsung aja disimpan seperti ini. Lanjut, ini aku punya sosin. Nah kalau sosin itu pertama kita harus pisahkan dulu si daun sama bonggolnya ya. Jadi ini yang lebih mudah busuk itu bonggolnya. Dibuang dulu bonggolnya, lalu kalau misalnya ada yang busuk kayak gini dibuang-buang aja. Soalnya nanti yang busuk bisa membuat sayuran-sayuran yang lain atau si sosin yang lain yang masih segar menjadi busuk juga. Terus kalau misalnya kita mendapatkan sosin yang udah agak layu, biar sosinnya disegar lagi, kita cuci aja. Terus tiriskan, dan setelah itu masukkan ke dalam wadah yang kedap udara yang udah dilapisi sama tisu. Nah kalau aku ini kebetulan nggak dicuci dulu, mau dicuci nggak dicuci juga nggak apa-apa. Terus lanjut ke wortel. Nah ini juga wortel suka ada yang udah busuk-busuknya, kita buang-buangin aja dulu. Nah ini juga aku ujung-ujungnya udah agak busuk-busuk, jadi dibuang-buang biar si wortelnya bisa tahan lama. Lalu masukkan deh ke wadah yang udah dilapisi tisu ataupun kertas. Nah ini daun jeruk juga sama, dipilih yang udah agak busuk, dibuang-buang. Terus bonggol-bonggolnya, batang-batangnya juga dibuang. Nah kalau daun jeruk aku simpannya di wadah klip kayak gini. Jadi nanti kalau udah dimasukkan seperti ini, nanti ditutup rapat, jangan ada udara yang masuk. Nah kalau udah udah masuk ke dalam klip ini, kita simpannya di freezer. Nah nanti kalau misalnya mau dibutuhkan, diambilnya satu-satu, jangan didiamkan di dalam suhu ruangan terlalu lama. Nah kalau kol ini aku bagi dua dulu, soalnya nanti kalau nggak dibagi dua nggak bakalan masuk ke wadahnya. Terus si bonggolnya ini dibuang, soalnya bonggol bisa cepat busuk dibandingkan dengan daun kol yang lainnya. Semuanya juga sama, bonggolnya ini aku buang. Terus daun-daunnya yang udah agak noda-noda ataupun yang busuk langsung dibuang aja. Nah kalau udah, langsung dimasukin aja ke wadah yang udah dilapisi sama tisu ataupun kertas. Nah lanjut, kalau mie kue tiaw, karena ini bahan makanan yang basah ya, jadi nggak usah dilapisi dengan kertas ataupun tisu, langsung aja disimpan seperti ini. Lanjut ke telur. Nah kalau telur itu bisa disimpan di dalam kulkas ataupun di suhu ruangan. Kalau misalnya di suhu ruangan, simpan di dalam wadah yang berongga seperti ini.
Kalau misalnya mau disimpan di dalam kulkas, pastikan si telurnya dalam keadaan bersih. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kulkas harus dicuci terlebih dahulu. Dan jangan sampai disimpan lebih dari 2 minggu. Biasanya kalau lebih dari 2 minggu telur sudah mencair. Terus lanjut ke ini, aku punya lengkuas. Ini udah agak busuk soalnya ini dikasih sama si bapak tukang sayurnya. Nah, ini dibuang-buang dulu yang busuknya seperti biasa. Lalu dicuci bersih. Setelah itu simpan sama di dalam wadah yang kedap udara juga. Tidak perlu dialasi dengan tisu ataupun kertas. Nah, ini juga jahe sama ya, dicuci bersih dulu dan dipisahkan yang busuk sama yang gak busuknya. Nah, untuk serai karena terlalu panjang jadi aku potong 2, simpan di dalam wadah seperti ini. Lanjut, ini daging ayam. Nah, setelah dipotong-potong, si daging ayamnya ini cuci bersih terlebih dahulu, lalu masukkan ke dalam wadah. Dan pastikan di dalam wadahnya tidak ada air yang menggenang. Setelah itu, simpan di atasnya daun jeruk ataupun potongan jeruk nipis. Hanya disimpan saja ya, tidak dilumurkan. Fungsinya agar si bau amis yang berasal dari daging ayam itu tidak mencemari bahan makanan lainnya. Nah, ini dia hasil food prepnya. Insya Allah bisa bertahan sampai 7 hari ke depan, bahkan lebih. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.